Hai, halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, aku Rahel Mareta dan hari ini aku akan menonton dan juga mereview satu video singkat tapi informatif banget tentunya. Nah, video yang mau kita bahas hari ini adalah video dari channel YouTube-nya Nas Daily atau tulisannya NAS Daily ya, Nas Daily. Yang That's 1 Minute, See You Tomorrow. Mungkin bagi kalian yang udah sering nontonin YouTube Shorts, terus video ini lewat, mungkin nggak begitu asing ya sama kata-kata tadi. Singkatnya nih, Nas Daily ini merupakan YouTube channel punyanya Nuseir Yassin ya. Tulisannya Nuseir Yassin, aku nggak begitu tahu cara bacanya, tapi kita panggil aja Nuseir Yassin gitu ya. Ya, dia adalah konten kreator, tapi dia nggak sembarangan konten. Dia dan timnya punya misi untuk bisa menunjukkan sisi-sisi lain dari dunia kita ini dan juga orang-orangnya yang memiliki suatu hal yang menakjubkan dan mungkin belum banyak orang tahu sebelumnya. Oke, nggak usah basa-basi lagi nih. Video yang mau kita review hari ini adalah videonya Nas Daily dari YouTube Shorts-nya yang berjudul Why I Cried After Leaving North Korea. Nah, karena YouTube Shorts ini memang batas maksimal videonya cuma 1 menit, jadi video ini dan video-video shorts lainnya punya Nas Daily memang memberi informasi tentang suatu fenomena, orang, tokoh, negara, dan tempat-tempat lainnya itu selama 1 menit, dipadatkan selama 1 menit. Nah, mending kita coba langsung nonton yuk. I went to North Korea and I cried after I left it because this is the most depressing country. You can enter North Korea on a guided trip only because inside there is no Wi-Fi, no Kualitasnya Facebook, bagus no ya. TikTok, no Christianity, no Islam, and no connection with the outside world. The streets are so empty because people cannot afford cars. The TV is all about praising Korea and the pasti dia pakai HP. festivals are all about the army. But do not be fooled, they are still poor. That every now and then electricity is gone. North Korea is like an open air prison. And when you leave it, soldiers have to check your phone. Just got checked. Luckily, they didn't steal our videos. On the train out, I cried of sadness because there is no solution to the average North Korean. Their country is and will remain a prison. That's 1 minute. See you tomorrow. That's 1 minute, see you tomorrow. Ini nih, closingnya yang benar-benar bikin nyantol banget ya di kepala para penonton. Nah, kalau dilihat-lihat secara keseluruhan, ini ya cepet banget gitu ya. Apalagi kalau isinya informasi yang padat kayak gini, yang terus dibikin konten yang cuma semenit tuh rasanya kayak padat banget dan cepet banget gitu ya. Kayak, oh, udah selesai nih infonya gitu. Tapi si Nuseir Yassinnya ini benar-benar ke tempatnya langsung, dia ngerekam wilayahnya langsung. Dan kalau dilihat dari transisinya dari satu footage video ke video yang lain udah mulus ya, halus gitu, nggak kayak yang potong-potong gitu. Karena kan videonya ini juga ditampilkan sesuai dengan narasi atau topik yang baru dia bicarakan. Dan juga zoom in, zoom outnya juga sesuai ketika pas dia ngomongin topiknya gitu. Kayak pas di there is no wifi, no Facebook, no TikTok. Itu kan kayak dari satu video terus tiba-tiba ngezoom lagi set. Itu kayak mau menggambarkan suasana tegangnya di Korea Utara sana itu bagaimana gitu kan. Kemudian dari Nuseir Yassinnya sendiri, ini background yang nggak rame banget gitu ya, dan nggak mengganggu si Nuseirnya ini ketika dia take video gitu, dan justru cenderung blur, jadi bikin si Nuseir Yassinnya ini benar-benar stand out sebagai pembawa ceritanya gitu. Kamera angle-nya Nuseir Yassin ini udah pas ya, udah proporsional, karena kan videonya dia portrait, benar-benar tegak. Kalau lihat YouTube Shorts kan benar-benar gini, kamera angle-nya udah pas dan dia benar-benar stand out, terlihat dari kepala sampai perut, bawah perut sedikit karena ketutupan tangan jadi nggak begitu kelihatan, tapi udah pas banget ukurannya untuk pembawaan cerita seperti ini. Terus juga gerakan atau gesture tangannya dia itu benar-benar
membantu dia ketika membawakan narasi cerita. Jadi tangannya nggak diem doang, tapi gerak-gerak juga. Nah, kemudian ekspresinya ini juga benar-benar membantu dia ketika membawakan cerita ya, kayak benar-benar yang tegang, terus heran gitu. Kenapa kan di Korea Utara kan ya betapa straight-nya di sana ya. Dan juga pembawaannya, intonasi bicaranya itu juga benar-benar baik dan jelas, benar-benar seperti cerita sama penontonnya, cerita sama kita gitu. Dan juga suaranya udah jernih banget, jelas banget, terus juga background musiknya pas dan nggak menutupi suara asli, tapi malah mendukung suasananya yang menceritakan tentang Korea Utara yang tegang gitu ya. Dan juga kualitas gambarnya juga sudah bagus, baik ya, karena nggak banyak blur atau pecah, cuman mungkin yang ketika dia take sendiri itu mungkin berbeda aja kualitasnya dari yang dia ngerekam mungkin pakai kamera, karena kan kelihatan kualitasnya. Yang dia ngerekam sendiri pakai HP itu ada sedikit blur dan sedikit pecah gitu, tapi menurut aku pribadi itu nggak mengganggu ya, karena itu mendukung penggambaran situasi asli di sana gitu. Lalu kemudian pemilihan kata-kata dan caranya si Innoseri Yassin ini membawakan cerita yang sangat informatif kepada penontonnya tuh, kita sebagai penonton jadi mudah mengikutinya juga, karena dia pakai bahasa Inggris yang pengucapannya itu benar-benar jelas. Dan yang paling membantu kita adalah adanya subtitle yang benar-benar besar di agak bawah tengah. Jadi kita selain fokus ke video-videonya juga bisa fokus ke subtitlenya. Kalau misalnya kita nggak begitu ngerti tentang bahasa Inggrisnya, itu kita bisa baca dari subtitlenya aja. Mungkin kalau ngomongin minusnya nggak banyak ya, minusnya video ini mungkin karena durasinya yang cuma 1 menit, ada beberapa footage video atau foto yang transisinya nggak terlalu cepat gitu. Kalau nontonin YouTube Shorts-nya Nesday ini pasti baca juga subtitlenya gitu kan. Nah, karena pergerakannya yang cepat itu, jadi misalnya baru baca subtitle, terus mau lihat gambarnya atau videonya, terus mau lihat suasananya gimana, itu udah ganti lagi. Jadi harus ditonton berulang-ulang. Secara overall juga openingnya Nesday ini benar-benar menarik ya, langsung to the point. Lalu dijelaskan isinya. Seperti kalau di berita online, di media berita online itu kayak lead beritanya apa gitu. Oke, itu tadi review singkatnya dari salah satu video YouTube Shorts-nya Nesday dari aku, Rahel Mareta. Sebagai penonton, kalian juga bisa langsung cek di channel YouTube-nya Nesday. Kalau misalnya mau cek lebih lanjut gimana dia menarasikan ceritanya, bagaimana dia menyampaikan informasi tentang dunia yang mungkin kita belum tahu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih!